Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya buka masker. Baik, jemaah MRKS sekalian, kita untuk praktik pertama yaitu mempersiapkan peralatan untuk memandikan jenazah. Biasanya yang kita siapkan itu untuk memandikan jenazah adalah tempat atau bak untuk memandikan jenazah dan bantalannya. Jadi biasanya itu sudah ada alat untuk memandikan jenazah. Di situ pun juga ada bantalan-bantalannya untuk nanti ditidurkan jenazahnya. Tapi untuk praktek kali ini kita nggak usah menggunakan alat itu, anggap saja nanti sudah ada ya gitu. Nah selanjutnya jenazah itu kita bawa ke atas tempat pemandian itu dalam masih kondisi tertutup. Kalau memang masih ada pakaiannya kita buka, jika tidak bisa dibuka bisa kita menggunakan gunting. Nah selanjutnya untuk tahapan-tahapannya setelah jenazah sudah diletakkan, kita tetap kondisi jenazah itu karena kita kan mau mengurus jenazah perempuan, jadi auratnya itu harus benar-benar tutup dalam kondisi tutup. Nah, yang perlu disiapkan lagi adalah sampo dan sabun juga untuk membersihkan rambut dan badannya. Bisa menggunakan sabun batang, sabun cair pun juga boleh. Yang penting bisa digunakan untuk membersihkan jenazahnya tersebut. Dan untuk selanjutnya ada kita bisa menyiapkan 2 ember untuk digunakan untuk nanti menyimpan air untuk disiramkan, atau bisa juga kita menggunakan selang. Kalau kita menggunakan selang itu justru akan lebih mudah dalam membersihkan atau menyiram jenazahnya nanti. Kemudian, nah ini jadi tempat untuk memandikan jenazah itu harus dalam kondisi tertutup. Baik itu jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Jadi kondisinya harus memang benar-benar tertutup. Dan yang berada di dalam sana, misalkan kalau perempuan berarti harus perempuan. Jika itu istrinya, suami juga boleh. Ini adalah tempat untuk memandikan jenazahnya. Yang warna hijau itu adalah bantalan-bantalannya. Kemudian di bawahnya itu nanti ada selang untuk pembuangan airnya. Jadi ketika jenazah dimandikan, air langsung turun, jadi tidak menggenangi jenazahnya tersebut. Nah, peralatannya seperti ini, ada bak air, gayung. Nah, bagi yang memandikan itu sebaiknya menggunakan sarung tangan. Ini untuk mencegah jika jenazah itu terinfeksi penyakit, misalkan seperti kemarin COVID. Nah, kita diharuskan menggunakan sarung tangan. Kemudian ada sampo, sabun mandi, dan juga kapur barus yang sudah dihaluskan. Nanti ini pemakaiannya di akhir, ketika sudah selesai baru nanti akan dicampur ke 1 ember air sebagai pembersihan terakhir. Dalam memandikan itu kita bisa juga menggunakan daun bidara. Jadi daun bidara itu diremes-remes, kita campurkan dengan air yang di dalam ember tersebut. Kemudian tadi juga ada handuk dan ini kerandanya nanti. Baik, untuk selanjutnya sebelum memandikan itu sebaiknya disiapkan terlebih dahulu kain kafan. Jadi maksudnya apa? Kalau kita sudah menyiapkan kain kafannya, sudah terterapi, nanti setelah mandi bisa langsung dikafani.
Adapun untuk perempuan, sebagai alas kita mempersiapkan 2 kain panjang atau kita bisa menyebutnya 2 kain jarik dengan posisi seperti ini. Jadi ada 2 ini ya, 2 kain jarik agak ditumpangi gitu. Setelah itu kita meletakkan 5 tali pengikat untuk mengikatkan nanti. Ada di sebelah di atas, ada yang posisinya di atas kepala, bagian bahu, kemudian bagian perut dan bagian pinggang, terus yang terakhir, yang itu bagian yang nomor 4 bagian lutut dan terakhir kaki. Untuk jenazah perempuan kita menggunakan 2 lapis kain panjang. Nah, dengan meletakkannya saat pertama itu posisi sebelah kanan jenazah, di mana si bagian kaki itu agak melebar. Kemudian dilapisin dengan kain kafan yang kedua, posisinya juga sama, melebar di arah kaki. Maaf, terbalik. Jadi yang posisi lebar itu di bagian kepalanya ya. Kemudian kain yang selanjutnya untuk sarung atau bagian bawah, untuk menutupi bagian bawah. Dan selanjutnya kemudian yang keempat itu untuk kerudung dan yang kelima untuk pakaiannya, untuk pakaian bagian atas. Jadi untuk jenazah perempuan kita membutuhkan 5 lembar kain kafan. Namun nanti ukurannya berbeda-beda ya. Cuma yang ukuran panjang sama itu yang kain pertama dan yang kedua yang paling bawah itu. Sekarang kita langsung ke praktek memandikan. Di sini saya minta tolong anak saya aja ya untuk jadi jenazahnya. Ise, minta tolong Ise. Kamu tiduran aja. Anggap ini jenazahnya, kita tutup dulu jenazahnya. Mungkin kalau mau ada volunteer dari jemaah bisa mendampingi, nanti saya arahkan. Yang meninggal ini adalah seorang istri. Nggak usah, yang meninggal seorang istri. Siapa yang wajib memandikan? Suaminya. Maka 1 orang menjadi suaminya. Ibu ini punya anak perempuan 2. Maka anak perempuannya 2 yang ikut juga memandikan. Jadi 3 orang. Monggo, berarti 3 orang ke depan. Ayam suara. Umpama suaminya. Anaknya 2. Dalam proses memandikan jenazah, pahami ada 3. Diulangi, proses memandikan jenazah ada 3. Pertama, membersihkan kotoran. Kedua, memandikan. Ketiga, mewudukan. Saya ulangi, pertama, membersihkan kotoran. Kedua, memandikan. Ketiga, mewudukan. Siapa yang bertugas sebagai membersihkan kotoran? Suami apa anak? Anak, boleh. Anaknya nanti kita bagi tugas. Kami ini kan sebagai pemulai jenazah mengarahkan dulu. Siapa yang mau membersihkan kotoran anak, maka anak. Nanti siapa yang mau mewudukan? Anak nomor 2. Suami nanti proses memandikan seluruhnya. Pertama, sama-sama kita mulai dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat memandikan jenazah ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Kita mulai. Siapkan embernya, selang airnya, gayungnya. Ini gayungnya enggak ke bawah.
Selang ini. Ya, selang. Nah, posisi pertama dari dari suami, tolong angkat bagian kepala dan dada, diangkat sedikit. Diangkat sedikit. Kenapa kepala dan dada diangkat? Karena perutnya akan ditekan agar kotoran keluar dari belakang. Kalau dia tidak diangkat bagian kepala, ketika perut ditekan, kotoran bisa keluar lewat mulut. Nah, untuk menghindari itu, maka agak ditekan bagian perutnya agar kotorannya terbuang lewat belakang. Nah, lalu anaknya proses membersihkan kotoran belakang. Menceboki belakang sebagai isyarat aja. Iya, otomatis nanti kotoran jatuh lewat selang akan terbuang. Ke got, lari ke got. Yeah. Jadi prosesnya bawah nggak ketutup nggak apa-apa semua. Pakai dulu. Tes, udah bisa. Jadi posisi kain kita tutupin bagian dari bahu sampai lutut. Walaupun dalam kondisi sudah menjadi jenazah, tetapi kita harus tetap menjaga auratnya jangan sampai kelihatan. Jadi ketika perut ini ditekan, sang anak membersihkan kotorannya itu posisi satu, ada yang megangin untuk membersihkan di bawah kain ini kita gitu loh, sampai memang benar-benar bersih. Nanti makanya lebih baik kita menggunakan, kalau kita menggunakan selang itu lebih mudah karena nanti air akan langsung menurunkan kotorannya tersebut gitu. Dan pastikan kotoran di bagian belakang dan juga kita membersihkan di bagian depan juga di sekitarnya sampai benar-benar bersih. Gitu. Nah setelah maaf ya Om, sebelumnya ini dinyalain dulu biar Umi nggak usah pegang mikrofon. Sudah. Tes belum. Kalau ini di mana? Kayaknya bukan di sini deh. Geser ini nih. Tes. Nah, oke. Siap. Setelah kotoran dibersihkan dan udah bersih, maka selanjutnya kita memandikan. Kita bisa untuk mewudu itu bisa setelah membersihkan kotoran atau mungkin setelah memandikan boleh. Jadi untuk mewudukan jenazah bisa dilakukan di awal maupun di akhir, bebas. Nah selanjutnya kita menyiram bagian kanan terlebih dahulu, kanan jenazah ya, kita panduannya jenazah. 3 kali kita siram bagian kanan, kemudian 3 kali kita siram bagian kiri. Bagian kanan itu separuh. Iya, jadi posisinya gini, iya sampai kaki, dari kepala sampai kaki sebanyak 3 kali, demikian juga kita menyiram di bagian kirinya. Nah setelah itu baru kita menyiram seluruh badan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Nah selanjutnya baru kita memberi mensampoin atau menyabuni pakai sampo atau pakai dan sabun mandi. Pakai tangan, jadi kita biasa ngasih sampo misalkan, ya kayak kita biasanya mandi gitu. Jadi bagian kepalanya, rambutnya kita pastikan benar-benar disampoin sampai bersih, badannya juga. Jadi ada sebagian yang membersihkan di bagian atasnya, ada sebagian yang
bersihkan bagian tengah dan kakinya. Jadi kalau ada beberapa itu akan lebih cepat pengerjaannya. Terus yang perlu diperhatikan juga untuk membersihkan telinga, hidung, bahkan kuku kita bisa menggunakan cotton bud. Maka karena itu kalau seumpamanya misalkan ada misalkan sakit ya, terus ada tanda-tanda kayaknya ini udah mau udah mau meninggal, itu alangkah baiknya kita menjaga kukunya, kita potongin gitu. Tapi kalau misalkan itu tidak sampai segitu, ternyata jenazahnya misalkan kukunya panjang, maka kita harus benar-benar membersihkan kukunya, kita menggunakan cotton bud tadi gitu. Nah, untuk selanjutnya setelah semuanya sudah bersih, kita bilas. Bisa menggunakan gayung tadi atau menggunakan selang tadi ya. Dan jadi kita siram pelan-pelan dari atas sampai benar-benar bersih sampai ke bawah. Nah, selanjutnya kita miringkan badannya ke kiri. Nah, gini. Nanti ada maaf ke kanan. Nanti ada sebagian yang memegang, ada juga yang bagian bersihin, jadi gunanya untuk membersihkan bagian belakangnya. Jadi kita harus membersihkannya itu harus benar-benar bersih. Dengan memiringkan ini kan jadi kena tuh bagian belakangnya. Setelah itu kita dibilas, setelah dibilas kita letakkan pelan-pelan. Kemudian demikian juga sebaliknya, kita miringkan ke sebelah kiri, ada yang megangin, ada juga yang membersihkan. Boleh ketik. Iya, kita cukup begini. Nah, cukup begini. Jadi nggak usah terlalu miring banget, takutnya jatuh juga kalau nggak kuat. Cukup miring ya sekiranya terjangkau areanya. Toh nanti kan kita miringkan ke sebelah kiri juga gitu. Nah, untuk kepala kita biasanya kan kalau posisi tidur itu kan kita angkat, kita bisa menyampokannya gitu. Nah, demikian jika ketika bila kita angkat aja nggak apa-apa. Nah, untuk membersihkan, ya ada yang membersihkan hidungnya, telinganya, bahkan mungkin mulutnya, takut mungkin masih ada kotoran gitu ya. Boleh pakai cotton bud, boleh juga pakai handuk kecil gitu ya, atau kain kasa itu boleh. Tapi kalau seumpamanya bersih, ya sudah nggak apa-apa, nggak perlu harus dibersih secara rata gitu nggak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya, setelah selesai dimandikan, semuanya kita baru dibilas kembali. Nah, sekiranya udah selesai, udah bersih, baru kita kan kita juga menyiapkan satu ember air yang kita campur dengan kapur barus yang sudah dihaluskan. Kita aduk-aduk. Nah, sebelum itu, setelah tercampur, nah seperti ini kapur barus yang sudah dihaluskan, kita campur dengan air di ember. Kemudian aduk-aduk, baru kita siram pelan-pelan. Ini untuk bilasan yang terakhir ya, dari ujung rambut, ujung kepala sampai ke kaki. Beberapa gayung gitu ya. Nah, setelah itu baru kalau yang misalkan tadi belum diwudukan, baru bisa diwudukan. Ya, dan mewudukan seperti kita kalau wudhu itu. Itu. Iya. Setelah itu baru kita akan mengganti kain ini. Kain ini kan pasti basah. Jadi sebelum diandukin kita ganti dengan kain yang baru. Proses menggantinya pun juga kita harus pelan-pelan. Kita tetap harus menjaga auratnya jangan sampai kelihatan gitu. Misalkan kita angkat dari sebelah sini. Nah, bisa seperti ini. Atau mungkin dari ujung kepala ke ujung kaki bisa. Yang terpenting posisi badannya tetap tertutup. Nah, setelah itu baru kita handuk. Maaf sebentar. Oke, terima kasih. Nah, kita handuk. Iya. Kalau kita jadi nganduknya cukup ditap-tap aja ya. Misalkan nggak usah terlalu ditekan, karena beberapa jenazah itu dengan riwayat penyakit yang berbeda-beda, ada yang yang gampang lecet, kulitnya gampang lupas.
Jadi kita cukup tap-tap gitu, sekedar mengeringkan airnya aja. Nah setelah itu, iya, jadi ini kan posisi tertutup. Jadi ketika kita ngadukin itu tangan kita tuh di bawah kain penutup ini gitu. Sampai semuanya udah kering, ini pasti kan agak memel, agak basah gitu ya. Itu bisa diganti kain lagi. Nah setelah itu anggap ini sudah terganti, baru kita rapikan. Kemudian setelah itu kita minta tolong saudara atau keluarga atau untuk memindahkan jenazah ini untuk dibawa ke kain kafan gitu. Misalkan pada Ya. saat sudah dimandikan dengan kapur barus tadi, Mhm. atau ada yang keluar, misalnya kotoran, ada yang keluar lagi, itu Ya. dari awal lagi. Tidak, jadi kalau misalkan sudah selesai nih ya, sudah dikasih kapur barus, ternyata tiba-tiba dia keluar lagi, misalkan kotorannya atau dia mengeluarkan darah, nah itu nggak perlu dimandikan dari awal, cukup membersihkan kotoran tersebut. Gitu. Termasuk nanti misalkan ketika mau dikafanin dia keluar lagi misalkan, yaitu emang harus dibawa lagi atau cukup dibersihin kotorannya itu aja. Jadi nggak perlu dimandiin ulang dari awal, nggak perlu. Gitu. Untuk membersihkan untuk membersihkan kotoran itu kita seperti hanya kita membersihkan kotoran kita sendiri. Jadi kita tuh nggak perlu sampai tangan kita sampai masuk ke dalam, nggak perlu, kita jari kita sampai masuk ke dalam nggak perlu, tapi cukup luarnya aja. Seperti kita kalau kita buang hajat, jadi istinjanya tuh sama dengan kayak kita. Pun kita melakukannya pun juga harus pelan-pelan gitu kondisinya, gitu. Iya, jadi ketika membersihkan membersihkan kotorannya kita pakai sarung tangan. Terus untuk memastikan itu benar-benar bersih, kita bisa pakai kain yang lembut gitu untuk menghilangkan kotorannya itu. Nanti setelah itu baru kan disabun, kemudian dibilas dengan air yang bersih. Gitu. Ada yang mau ditanyakan seputar pemandian? Untuk mulut nggak perlu disikat, mungkin kita kalau misalkan kita lihat giginya kurang bersih bisa cukup dengan kain kasa atau kain yang lembut kayak handuk kecil gitu bisa cukup dibersihin sekedar gitu. Kalau misalkan panjang dan itu mengganggu boleh dipotong, tapi kalau sekiranya panjangnya dikit cukup dibersihin dengan menggunakan cotton bud. Kalau untuk air itu boleh pakai bunga, boleh juga enggak. Air putih biasa juga enggak apa-apa. Karena kan masing-masing daerah mempunyai tradisi sendiri-sendiri ya, beda-beda. Menggunakan air yang dicampur bunga-bunga pun juga enggak apa-apa. Gitu. Terus dalam kondisi tertentu terkadang jenazah itu mungkin karena sakit tertentu itu mengeluarkan lendir. Nah untuk menghilangkan itu kita harus ngejus gitu ya, timun. 1 kilo timun dijus, kemudian kita larutkan ke dalam seember air, kita larutkan baru kita siramkan ke bagian tubuh. Biasanya itu air timun itu gunanya untuk menghilangkan lendir-lendir itu yang keluar dari permukaan kulit kita gitu, kulit jenazah maksudnya. Sebelum dimandikan, jadi dilakukan sebelum dimandikan. Jadi sebelum dimandikan kan kita harus tahu kondisinya gimana nih, misalkan ternyata normal biasa aja, ya udah kita bisa langsung melakukan pemandian. Tapi kalau misalkan ternyata kondisinya mengeluarkan lendir gitu, berarti harus keluarga ada yang mengejus timun itu tadi untuk disiram untuk siraman pertama sebelum dimandikan. Kalau yang karena air kecelakaan itu gimana? Soalnya kan kadang-kadang darah itu keluar terus. Nah, iya dalam kasus seperti kecelakaan, misalkan ada beberapa anggota tubuh itu yang tetap mengeluarkan darah. Itu kita cukup disumpel ya di tangan gitu, dan tetap langsung dilanjutkan dengan memandikan karena
Kalau kita terkadang kalau kita menunggu itu sampai selesai, sampai habis darahnya pun juga kita belum bisa memastikan juga sampai kapan ini gitu. Sedangkan jenazah kan harus segera dimandikan dan dikafani. Jadi tidak memaksakan diri untuk menunggu sampai benar-benar apa ya. Dan misalkan untuk jenazah perempuan, misalkan dia masih masa-masa produktif, misalkan dia lagi head gitu. Ya kita bersihkan seperti biasa, namun untuk menjaga untuk itu tidak lagi itu kita bisa pakai ditutup pakai pembalut gitu setelah selesai dimandikan. Iya, nanti di tempat di kafaninya pun juga dikasih pembalut biar enggak keluar, ketika keluar itu enggak ngerembes keluar gitu. Biasanya kalau jenazah korban kecelakaan, SOP-nya itu akan dibawa ke rumah sakit. Akan ada penyelidikan dari kepolisian dan umumnya langsung dimandikan di rumah sakit. Karena dia membutuhkan plastik. Jadi nanti di atas kain kafannya diletakkan plastik agar darah-darah yang keluar dari tubuhnya tidak langsung kena ke kain kafan. Jadi tertampung di plastik, itu ada plastik khusus buat jenazah. Atau kalau jenazahnya korban kecelakaannya sampai terpotong berbagian tubuhnya, itu biasanya langsung dimasukkan ke kantong jenazah. Jadi umumnya kita ini memandikan yang normal. Kalau korban luka-luka sedikit, selesai mandi kita tutup dengan kasa, itu tidak menjadi masalah. Kita umumnya ke bagian yang normal saja. Untuk hal-hal yang kecelakaan ini itu sudah dihandle dari kepolisian dan rumah sakit. Untuk ketika memandikan, iya. Baik, dianggap sudah selesai ya untuk proses pemandian. Sekarang kita lanjut ke mengkafani. Yuk bangun. Iya. Untuk persiapan Ustazah mau nanya, Afan. Ya. Bisa nanya. Iya. Itu tadi yang proses memandikan itu ya. Ada proses diwudu dulu nggak ya? Ada apa, Ibu? Diwudu dulu gitu. Oh, sudah. Oh tadi sekali ya. Jadi awal nggak kita pergi. Jadi mewudukan jenazah itu cukup sekali saja, bisa di awal setelah membersihkan kotoran. Itu setelah bersih bisa diwudukan baru dimandikan. Ada juga misalkan setelah kotoran dibersihkan, dimandikan. Nah, kemudian dikasih bilasan air kapur barus, baru diwudukan gitu. Jadi boleh di awal, boleh juga di akhir. Oh tapi sekali aja gitu ya? Sekali aja. Pernah melihat apa yang sebelum itu mandi wudu, terus dibersihkan, habis itu selesai wudu lagi gitu ya? Enggak begitu ya? Jadi cukup sekali 2 kali? aja? Iya, ini sekali aja ya? Cukup sekali aja. Baik, makasih saja. Iya sama-sama. Gimana? Daun bidara itu bagus, bahkan disunahkan. Maaf, kalau ini bubuk cendana, nanti dipakai ketika mengkafani. Ketika proses memandikan jenazah, kalau memang ada daun bidara, bisa tuh daun bidara itu dicampur dengan air yang di dalam ember itu tadi untuk memandikan jenazah. Tuh. Tapi kalau semuanya nggak ada nggak apa-apa. Ada juga sekarang sabun bidara. Ya, jadi ketika kita menggunakan sabun itu kita pakai sabun bidara tuh ada bisa.